di suasana libur seperti ini, kalau masih ada jemaat kebaktian, bahasa rohani bilang mereka itu orang-orang yang setia. Itu bahasa rohaninya. Tapi bahasa ekstrim bilang itu mereka orang-orang yang gak ada duit. Termasuk saya. Semua orang cuma tanya, Pak kemana? Om kemana? Kak kemana? Ko kemana? Jawabannya, tidak kemana-mana, alias di rumah saja. Saudaraku, hari-hari ini kita melihat situasinya kurang baik. Dan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa ya Pak Pendeta? Saya kok sudah setia, tapi kenapa ada seperti ini? Sebenarnya itu bukan pertanyaan orang Kristen. Dan sebenarnya pendeta tidak perlu menjawab pertanyaan seperti itu. Saya tadinya ingin menyampaikan tentang 3 hal yang perlu diwaspadai, tapi tidak tahu, saya gelisah. Akhirnya saya dapat jawaban, lalu saya mantap untuk menyampaikan tema ini. Karena lagu terakhir bicara tentang di saat badai datang. Jadi saya mau bicara tentang hidup yang bertalian dengan badai. Kita buka dulu Alkitab kita sama-sama. Surat 1 Petrus pasal 2. Perhatikan, saya baca buat kita semua 1 ayat saja. 1 Petrus 2 ayat 21. Firman Tuhan melalui Alkitab terjemahan LAE berbunyi sebagai berikut. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya mau bicara tentang topik yang mungkin kurang populis, esensi dari penderitaan. Jika kita perhatikan baik-baik, kita simak baik-baik, kita cermati baik-baik, lalu kita buat kajian yang sederhana melalui ayat yang kita baca, kita sudah bisa mengambil kesimpulan tentang sebuah esensi, bahwa penderitaan itu tidak bisa terlepas atau sangat punya keterkaitan dengan seseorang yang telah mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus. Dikatakan dengan begitu jelas, begitu gamblang, begitu eksplisit. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Di mana Kristus pun telah apa? Menderita. Lalu meninggalkan apa? Teladan bagi kita sekalian. Lalu kemudian apa? Supaya kita, kamu katanya, ya sudah, kita mengikuti jejaknya. Memang kalau dilemparkan sebuah pertanyaan, ada nggak yang mau menderita? Saya pikir hanya orang yang abnormal.
Bapak Ibu kalau tanya, Bapak Pendeta mau menderita? Ini amit-amit kalau boleh sih tidak. Tapi itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Oleh karenanya mari kita pahami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya, jangankan bicara orang Kristen, sepertinya tidak ada satu manusia manapun yang dapat menghindari dari yang namanya penderitaan. Oleh karenanya, ini menjadi sangat penting untuk orang percaya khususnya, agar dapat dipahami secara tepat, dipahami secara benar, tidak secara ngawur. Sebab pemahaman yang tidak tepat, yang kurang tepat, akan menimbulkan sebuah reaksi yang negatif, lalu memunculkan sesuatu yang kontraproduktif, dan akhirnya membawa kita apa? Menjadi stuck, berpikir lanjut nggak ya untuk mengikut Tuhan? Lanjut apa enggak? Kalau sudah katakan aku tidak mau lanjut, lalu mau apa? Mau resign? Dan apakah saudara resign lalu tidak menderita? Tapi kalau kita akhirnya masuk dalam sebuah pemahaman yang benar, maka penderitaan bukan lagi sebuah momok yang menakutkan, yang mengerikan. Bahkan kita bisa enjoy. Tatkala masalah datang, badai datang, saya kasih perumpamaan begini. Perumpamannya bukan saya, maksudnya saya ambil dari Alkitab. Saudara kenal tentang Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Bicara tentang ada dua rumah. Yang satu didirikan di atas batu, yang satu didirikan di atas pasir. Saya tanya, rumah yang mana yang kena badai? Baik lewat hujan, lewat angin, dan lewat banjir. Rumah yang mana? Pintar. Dua-duanya. Artinya kalau saya umpamakan, orang percaya dan orang tidak kena badai enggak? Lalu mana yang roboh, mana yang enggak? Nggak bisa kita hindari itu. Tapi orang percaya yang paham betul, dia akan tetap kokoh berdiri. Amin. Itu harusnya begitu. Nggak usah lebay, apalagi cengeng. Heran, udah gede-gede cengeng. Iya. Mentang-mentang orang Pantai Kosta, dikit-dikit nangis. Ya kalau nangisnya Alkitabiah, ada yang nangisnya bukan Alkitabiah. Iya. Dikatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau kita bicara tentang mau nggak terima kemuliaan, semua mau. Mana ada kemuliaan tanpa penderitaan? Jika saudara kaji apa yang ditulis oleh Lukas, ya, Lukas 24 ayat yang ke-26, di sana dikatakan di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Oleh karenanya saudaraku, Rasul Paulus dia rela tinggalkan semuanya tatkala penderitaan itu datang bertubi-tubi. Bahkan bukan silih berganti. Belum selesai yang satu datang yang lain, dia tidak pernah lari. Bahkan yang mengagumkan Paulus bilang gini, kenapa kok penderitaan harus dikurang-kurangi? Yang dicambukkan kepadanya kenapa harus kurang satu? Kenapa tidak seperti Yesus? Nah, ini yang perlu kita kaji, ini yang perlu kita telusuri.
Ada apa gerangan sampai Paulus dia bahkan protes bahwa penderitaan yang dialami oleh dia kenapa tidak komplit, kenapa tidak sempurna, kenapa tidak lengkap sebagaimana yang diderita oleh Kristus. Saya bilang ini benar-benar rada abnormal ini. Tapi tidak pernah mungkin tidak ada sebuah alasan bagi seorang Paulus, sebab dia bukan orang yang tidak waras, dia orang yang sangat waras, dia orang yang sangat rasional, dia orang yang sangat jenius, tapi dia juga orang yang penuh Roh Kudus. Mari Paulus mau ajar kepada kita. Bersama kita buka Filipi pasal yang ke-1. Saya rindu semua baca yang merasa bawa Alkitab. Saya sangat mendambakan semua orang Kristen nyimpen ayat ini. Ayat yang lain mungkin tidak usah kali. Ini perlu simpen, jangan pernah lupa. Filipi pasal 1, yuk kita baca sama-sama. Ayat 29. 1, 2, 3, silakan. Perhatikan kalimat ini. Dikatakan sebab kepada kamu dianugerahkan atau mendapatkan kemurahan, dikaruniakan bukan saja iman, bukan saja anugerah untuk percaya, tetapi apa saudaraku dikatakan? Melainkan juga apa? Aduh, kok tidak enak ya. Saudara, kalau engkau kaji ini dari banyak Alkitab bahasa Inggris, banyak terjemahan, saya coba buka. Lalu saya kaget dengan salah satu terjemahan dari NLT. Kalau yang lain sama, God's Word sama, American Standard Version, King James Version, English Standard Version, The Message, banyak sekali. Tapi ada satu yang beda. Bedanya karena ada tambahan, bukan menambahkan, bukan. Tapi kalimatnya saya lebih suka untuk taruh di bagian khotbah saya. Itu kalimatnya bunyi begini. For you have been given not only the privilege of trusting in Christ, but also the privilege of suffering for Him. Dari terjemahan bahasa Inggris yang lain itu tidak ada kata the privilege. Artinya Tuhan tidak sekedar menganugerahkan, mengaruniakan baik itu untuk kita bisa percaya atau untuk kita menderita, tetapi kata the privilege itu, saudaraku, memberikan sebuah pemahaman bahwa yang namanya penderitaan termasuk sebuah anugerah yang istimewa. Saudara, istimewa nggak? Bisa percaya Yesus? Istimewa. Tapi ternyata kita itu keistimewaan bukan cuma percaya. Lalu kita terima berkat. Wow, kita kesaksian Tuhan Yesus baik, dapat mobil. Tuhan Yesus baik, dapat istri.
Tuhan Yesus baik, dapat rumah. Tapi bisa nggak kau berkata, Tuhan Yesus baik, aku kena kanker? Masih semangat? Tuhan Yesus tetap baik walaupun saya punya duit di Cia and dia Ciao. Saudara gampang dapat sesuatu lalu berkata, God is good all the time. Tapi bisakah engkau berkata God is good tatkala keburukan itu datang? Bisakah engkau dapat berkata kepada Ayub, terpujilah Tuhan, Allah yang memberi, and then wow. Tidak ada jaminan Bapak Ibu tentang kesetiaanmu dan ketaatanmu. Lalu engkau dan saya dihindarkan dari yang namanya apa? Badai. Tapi justru di tengah badai itu pujian. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Saudaraku, artinya apa? Di tengah badai pun engkau tidak apa? Terkapar. Itu baru Kristen. Itu baru Kristen. Kalau semua oke-oke, lalu kita bertetap, yes, tidak usah pakai orang Kristen. Sudah jadi orang Kristen lalu dapat kangtau gede. Bagi saya bukan luar biasa. Om Tuhanmu kok luar biasa, amin. Amin. Tapi justru tatkala Tuhan izinkan sesuatu yang tidak semua manusia sukai, tapi engkau tetap menjadi pribadi yang apa? Yang tangguh. Itu namanya istimewa. Coba saya ajak saudara lihat satu ayat. Saudara nggak usah takut bahwa Tuhan itu tidak sembarangan. Kalau engkau nggak dianggap layak menderita, nggak dikasih. Enggak dikasih. Coba kita lihat ini ayat. Kisah Rasul pasal 5. Ayat 41. Mari kita lihat ayat ini. Kisah Rasul pasal 5 ayat 41. Perhatikan baik-baik. Simak baik-baik. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan happy, dengan gembira. Bahasa Inggris katakan mereka itu penuh dengan apa? Joyfulness. Not only joy, but joyfulness. Why? Coba perhatikan. Karena mereka telah dianggap layak terima berkat yang luar biasa. Halo? Oh. Mungkin sudah bilang, Pak Noldi apa nggak ada khotbah yang lain? Banyak. Banyak. Mereka dianggap layak menderita penghinaan oleh karena saudara, kalau kita mulai paham, mau ISIS masuk sini kita tidak ngeri. Saudara lihat orang Kristen di Irak, cuman ada dua pilihan: tinggalkan negerinya, tanggalkan Kristus, lalu sebut kalimat syahadat, atau Anda mati di tempat. Dan sadis. Saya lihat video-videonya sadis. Itu orang ditaruh di pinggir air, didor di kepala, deng. Lalu disuruh tiarap semua, ini ada puluhan orang ditembak satu-satu. Saudara bilang apa?
sadis, ngeri. Kenapa saudara harus bilang ngeri? Apa kita tidak sadar? Siapa kita kata Tuhan? Kita ibarat binatang. Binatang apa? Namanya apa? Halo? Kita seperti apa? Dom ada di mana? Di tengahnya serigala. Bukan domba di tengah-tengah kucing. Serigala, Bapak Ibu. Saudara kok kelihatan takut amat sekarang. Saya cuma mau kasih alasan agar kita paham bahwa kita nggak bisa hindari ini kok. Kita nggak bisa hindari ini kok. Kenapa? Saudara waktu pergi ke toko emas, engkau bisa pilih emas yang putih atau yang kuning. Engkau taruh berlian di situ, lalu dia punya simbolnya apa? Salib. Salib itu untuk menjadi apa? Perhiasan mewah. Itu clear. Apakah kita dipanggil untuk menghiasi dengan kalung salib yang mewah? Lalu sudah bilang, Pak Pendeta, emang kita nggak boleh pakai emas? Saya kan nggak ngomong begitu. Tapi saya cuma mau membawa, mari ngerti tentang esensi salib. Bukan cuma digandulin di sini, tapi tidak ngerti salib itu yang sesungguhnya. Salib itu mengandung dua makna yang gak enak. Yang pertama, itu bicara keringat. Yang kedua, bicara darah, itu salib. Tidak pernah orang jadi pengikut Kristus lalu tidak berjerih lelah. Tapi apa kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 58? Jerih lelahmu tidak sia-sia. Nah itu keringatnya. Tapi ada yang lebih dari keringat apa? Jika mungkin, ya salib itu lambang itu. Kerja keras dan korban. Mana ada korban yang enak? Saya bilang sama jemaat saya, kalian itu belum pernah berkorban. Kalian belum pernah berkorban. Kenapa? Berapapun uang yang kalian kasih di gereja, belum korban. Karena kalian masih beri dengan enjoy, dengan senyum, dengan wajah yang ceria. Berarti engkau beri dari apa? Kelebihanmu. Korban tatkala engkau beri, engkau menderita. Itu baru korban. Kalau pendeta yang begitu udah biasa. Pendeta yang begitu udah biasa. Karena itu jadi contoh. Apalagi kalangan-kalangan pendeta Pantekosta alirannya. Modal pertama lutut. Kalau perlu yang di badan pun dia buka semua, dia jual. Sampai segitu. Saya ke teman-teman, dia bilang begini, justru you jadi pendeta hebat lo, makmur. Ya saya bilang, you keliru, lu lihat gue sekarang, lu nggak lihat gue dulu. Bagaimana anak saya masih balita tidak ada makanan. Bagaimana tinggal harta satu-satunya saya berantem sama bapak mertua, rumah saya harus jual. Karena belum ada jemaat yang bisa memberi. Mertuaku bilang apa? Orang lepas kontrak beli rumah. Lalu jual rumah untuk ngontrak tempat ibadah edan. Itu mertua majelis debangkotan. Tahu saya dapat perlakuan yang begitu. Orang kasih mobil, mending mobil mewah, cuman Panther. Tapi ya karena sudah nggak ada lagi, ya sudah pendeta punya lagi yang dikorban.
jalan kaki lagi, naik metro mini lagi, gerogol. Aduh saudaraku. Bagi saya, kalau lihat jemaat makmur, biasa. Itu nggak luar biasa. Kenapa? Tuhan itu apa? Luar biasa, lebih dari sanggup. Tapi kalau ada sampai orang nggak mengeluh menderita, itu saya harus angkat tangan, kasih jempol. Ya. Semalam saya menghadiri, istri saya cukup terpukul karena beberapa bulan lalu Ibu Pendeta ini khotbah di tempat saya, kesaksian dengan kansernya. Tapi akhirnya bulan Mei saya masih ketemu dengan dia, makan sama-sama di restoran di Mall Kelapa Gading. Lalu berapa kali janjian gagal. Tiba-tiba di berita dia begitu cepat dropnya dan pulang ke surga. Tadi dikubur. Saya coba lihat istri saya, down nggak? Sebab mereka yang notabene penderita kanker. Ya, saya bersyukur sebab Tuhan kasih dia selalu kekuatan. Dia tetap tegar. Ya, bahkan mau hampir mati pun, sampai detik ini dia masih tetap semangat untuk Tuhan. Gak kelihatan ada gimana gitu. Saya ibaratkan dia seperti Yesaya 53. Seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Membuka mulutnya, mengeluarkan sepatah kata saja enggak. Kenapa ya Tuhan kok seperti ini? No. Anak saya bilang begini, dua-dua lagi, mending cuma satu. Mi, sepertinya Tuhan gak adil. Kenapa yang kena kanker itu mami bukan papi? Kurang ajar juga anak gua. Tahuan dia gak suka sama gua. Kenapa harus mami bukan papi? Artinya, mami dan papi memang pelayan. Tapi kalau kita coba lihat dengan kasat mata, kok mami lebihlah dari papi. Soal kesetiaan mungkin, soal kehidupan doa, kalau soal khotbah lah kita dua-dua jadi anak kagum dah, punya mami, punya papi. Dengan gayanya yang berbeda, tapi dua-dua berkhotbah kami sukai. Cuman di sisi yang lain, harusnya sih, kalau ini cancer, ini hukuman, harusnya papi yang kena. Kenapa mami? Sepertinya mereka nggak terima Bapak Ibu. Maminya dengan bijak berkata, justru Tuhan Maha tahu. Kalau papi yang kena, bukan papi saja nggak kuat, Anda dan mami bisa nggak kuat. Sebab papi kena cancer, wah, baru demam aja udah cengengnya minta ampun. Lebay banget tuh papimu itu. Justru dengan mami yang kena, ya coba kalian lihat, papi itu bisa jadi teladan. Nanti kalau kalian punya istri sakit tuh, belajar sama papi, dampingi terus. Yang mami tidak kasih, dia korbankan pelayanan, itu aja. Jadi mau pelayanan pun dia tanya batal atau enggak, karena dia ingin dampingi mami. Dia persiapan di sebelah tempat tidur. Lalu dia berangkat pergi pelayanan dari kamar rumah sakit. Karena Tuhan tahu mami, ya mungkin jauh lebih kuat. Dan yang lebih dianggap layak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali,
Saya mau sampaikan esensinya. Nggak bisa kita hindari karena jangan kita cuma lihat salib itu dari apa? Dari soal aksesoris. Salah loh. Kan ayat emas kita bilang, untuk itulah kamu dipanggil, mengikuti teladan yang ditinggalkan Yesus. Salah satu teladannya adalah kesiapan kita untuk menderita. Coba kita lihat nih ayat ini. Tolong baca bareng-bareng ya. Markus pasal 8 ayatnya yang ke-34. Mari kita pahami jadi orang Kristen. Inilah orang Kristen yang benar. Dia harus tahu ini. Markus 8 ayat 34. Saya rindu Bapak Ibu baca. Biar ngelotok gitu loh saudaraku. 1, 2, 3. He said to them, those who want to follow me. Dia tidak hanya bilang, let him deny himself. But apa? Must take a cross. Saya tanya, pikul salib enak gak? Tapi bisa nggak kita nggak pikul salib? Ini ayatnya. Bisa nggak orang Kristen menjadi Kristen lalu nggak pikul salib? Dia berkata kepada orang banyak, siapa yang mau ikut aku? Siapa yang mau ikut aku? Siapa yang mau percaya? Siapa yang mau jadi pengikut aku? Siapa? Ayo. Dia tidak bisa menghindari daripada apa? Pikul salib. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan sok. Pikul salibmu aja, itu udah berat sendiri. Jangan sok mau pikul salib istrimu atau salib suamimu. Udah salib istrimu ditambah lagi mertuamu, tambah berat tahu saudaraku. Berat. Salib kita aja sudah cukup membuat kita menderita. Jadi itu maksudnya. Kalau kita paham ini, saudara tahu nggak? Kita menjadi orang Kristen yang bisa terus-menerus enjoy. Tuhan berkati dengan kesehatan, kita sukacita. Tapi kalau Tuhan izinkan pun penyakit datang, kita tetap bisa sukacita. Susah kan bilang amin ya? Mesti disuruh pendeta dulu. Bahkan pendeta sampai ngemis. Yang setuju katakan amin. Lalu kita bilang amin, mesti nggak perlu. Pendeta harus ngemis-ngemis begitu. Tapi kalau memang itu sudah kebenaran yang kita yakin, langsung amin saja dah. Sebab begini, kita amin pun belum tentukan itu jatuh ke kita. Tuhan tahu kok. Pikul salib itu tidak enak. Sesungguhnya dalam bahasa, pandangan, pengertian umum manusia. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, enak. Enak. Orang yang bilang gak enak karena dia gak mau. Gak mau apa? Gak mau belajar. Kalau saya hantar saudara ke Matius pasal 11, saudara paham ini ayat gak? Ayat 28, 29, 30. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berbeban berat, yang letih lesu, saya akan memberi apa? Kelegaan. I will you rest. Tapi coba ayat 29. Dikatakan bagaimana di sana? Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, rendah hati,
dan jiwamu mendapat Nah ini 30 nih, coba lihat. Kuk yang kupasang tidak enak. Oh, enak nggak? Berat nggak? Ini kan versi Alkitab. Versi kita gimana? Enak nggak? Nggak enak. Kenapa nggak enak? Berat. Berapa kilo? We don't know, Pastor. Sebenarnya memang enak. Ini kan Alkitab nggak bisa salah. Bagi saya nggak pernah salah. Sebenarnya enak. Sebenarnya juga ringan. Karena Alkitab bilang gitu. Di mananya itu menjadi berat? Ya, kalau saudara balik ke Markus tadi, di sana ada kata sebelum kalimat memikul salibnya, ada kalimat ini. Ia harus menyangkal dirinya. Karena kita tidak pernah mau nyangkal diri, mau yang enak, nggak mau disangkal, makanya salib jadi berat. Dan kita nggak akan pikul. Kalau saya boleh tambah, yang satu lagi adalah di ayat 28 yang Matius tadi. 29, sorry. Nih, Tuhan bilang apa? Pikul and then learn. Nah, kita ini cuma jadi jemaat yang penuh semangat. Tetapi belum tentu saudara ke gereja itu belajar. Saudara belum tentu. Salahkan saya tidak apa-apa. Tapi belum tentu saudara belajar. Kadang-kadang orang itu lihat pendeta. Oh ini pendeta enak. Di mana enaknya? Saya juga nggak tahu. Pendeta enak dengan tidak apa sih? Khotbah bagaimana sih yang saudara bilang enak sama nggak enak? Tapi kalau kita punya tujuan yang benar, mau belajar, jangankan pendeta yang gagah yang khotbah, monyet saja yang khotbah saudara akan tetap terima sepanjang itu firman Tuhan, karena kita mau belajar. Tapi kalau kita cuma sekedar dengar khotbah, saudara malah bisa menjadi hakim-hakim yang tidak adil di kursi-kursi ini. Aduh Bapak Gembala khotbah kali ini gak enak. Apa gak persiapan ya? Mateng deh, gak mateng. Terus ada lagi yang bilang gini, kenapa dia dikasih kesempatan khotbah Tuhan? Khotbah. Bisa khotbah apa gak sih? Coba itu. Lihat jemaat sekarang itu, jemaat itu belajar enggak? Tapi kepintaran. Ini ngeri. Belajar enggak? Namun kepintaran and then sok pintar. Ada lagi yang bilang gini, ini tuh pendeta kok khotbah begitu? Sok tahu nih orang kayak dia bisa khotbah aja. Kok bisa bilang kok khotbah begitu? Loh. Tuhan bilang apa? Kalau kita belajar, nanti ciri-ciri jadi kayak Yesus. Kan kita ngikutin teladannya kan. Mikul salib itu menjadikan kita apa? Rendah hati. Sebab nggak ada orang mikul salib gitu. Iya kan? Rendah hati, lemah lembut akan ke sana. Coba kita lihat ini. Efesus 14 nih khotbah ini kalau begini nih. Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18. Maaf, 17. Kita
Kita nggak bicara mabok-mabokan ini. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ini kalau pendeta bilang, nih jemaat gua nih bodoh-bodoh, marah. Tapi kalau dibilang pinter, bener-bener goblok. Sudah mau tahu ciri-ciri orang bodoh? Tukang protes, itu bodoh. Ciri-ciri jemaat bodoh, itu tukang protes, tukang komplain, tukang ngambek. Itu jemaatnya bodoh. Ciri-ciri jemaat bodoh lagi antara lain apa? Suka ngomongin pendeta dan lain-lain. Itu ciri-ciri jemaat yang bodoh. Firman Tuhan bilang, janganlah kamu bodoh. Bagaimana sih biar kita nggak bodoh? Bagaimana biar nggak bodoh? Tuhan Yesus bilang apa? Iya. Salah satu predikat kita selain saya sebut, jikalau pakai bahasa binatang kita domba. Tapi kalau bahasa kerennya murid Kristus. Hanya ada satu model, satu jenis, satu bentuk murid yang tidak pernah berhenti belajar sampai kiamat. Itulah murid Kristus. Sebab sekolahnya nggak tutup-tutup, bahkan nggak libur-libur. Coba ada pendeta liburin hari Minggu, pecat deh sama Tuhan. Tengah minggu silakan, tapi hari Minggu berani dia libur, pecat dia sama pemiliknya. Kita ini murid Kristus. Amin. Amin. Loh, benar merasa murid? Lalu kalau murid harus apa? Ya belajar. Itukah engkau hadir? Belajar apa enggak? Saya nggak bilang sudah nggak belajar, saya cuma tanya. Nanti yang jawab ya saudara, jangan di sini. Jawab aja sendiri, kalau di sini nanti ketahuan. Ntar saya bilang, ya belajar. Ya sok bener lu mentang-mentang belajar. Ntar gue bilang, enggak, ketahuan kan gak suka belajar. Udah, saya cuma lemparkan pertanyaan saja. Nah, coba baca lanjut. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak. Nah, jadi murid abadi, itulah murid Kristus. Murid yang tidak pernah berhenti belajar. Tapi tujuan belajar murid Kristus dengan murid sekuler bedanya jauh banget. Langit dan bumi. Kita punya anak kalau nanti lulus juara 1, kita bilang apa? Anak gua pintar, juara 1. Wah, anaknya cici gua waktu di wisuda mendapat predikat cum laude. Waktu anak saya aja dapat predikat cuman outstanding achievement award. Indonesia berkumandang di wilayah Hollywood, untung nggak naikkan merah putih. Saya bangga karena nggak ketahuan, nggak diberitahu kalau anak saya mau ada predikat gitu. Dia pun kaget. Saya tanya, "Mat, kok ya nggak kasih tahu papi mami?" Dia bilang, "Aku juga nggak tahu, ini surprise." Pinter, sehingga punya predikat itu. Tapi murid Kristus tidak pernah Tuhan suruh belajar untuk jadi pintar. Yang jelas kita belajar pertama agar tidak bodoh. Sebab orang yang bodoh mudah ditipu oleh setan. Betul? Betul? Mudah ketipu oleh iblis. Betul? Makanya belajar biar jangan bodoh. Itu alasan pertama. Belajar yang kedua bukan untuk jadi pintar. Nah, bahayanya jemaat sekarang itu memang gak jadi pintar, tapi sok pintar. Itu kepintaran, saking kepintaran pendeta diatur.
Kalau nggak nurut, ya keluar. Nah itu pintar. Nyindir Pak, enggak, nyinggung. Dia pikir kalau pindah gereja lalu beda, sama. Emang kalau pindah gereja sana bisa atur pendeta sana? Nggak bisa. Saya kalau dengar masih mending gembala saudara ketimbang saya. Saya masih masih mau ikut gua nggak? Kalau nggak keluar aja sekalian. Oh, mateng nggak lo ketemu gua no. Makanya orang bilang pantas jemaat lu nggak banyak-banyak. Biarin. Tapi mereka itu yang tertanam betul. Saudara, sebenarnya kalau lihat amplop, saya nyesel juga dipecat dari, ada 3 gereja pecat gua. Reginya gede. Kenapa saya dipecat? Gara-garanya saya khotbah begini. Orang kaya itu yang bikin gereja kacau. Makanya hanya satu jenis orang yang disorot Tuhan Yesus, hampir dia bisa nggak masuk surga, yaitu orang kaya. Mana ada orang miskin ngatur pendeta? Semua orang kaya. Makanya yang bikin pusing pendeta itu orang kaya. Ternyata orang kaya di gereja situ begitu. Langsung dia bilang sama pendeta, Noldi apa gua? Makan nggak tuh pendeta? Ya udah, pendetanya tuh sambil melas, Pak Noldi lu sih khotbah begitu, jadi gua jadi bingung. Ya saya bilang, piaralah tuh orang kaya, paling juga nanti lu kena. Kalau saya enggak. Iya. Cuman memang saya bersyukur di gereja saya nggak ada orang kaya. Karena saya bilang jangan pernah mau jadi orang kaya, nanti lu nggak masuk surga. Sampai saking polosnya. Terus kita jadi orang apa dong? Jangan mau jadi orang kaya, jangan mau jadi orang miskin. Mau jadi orang yang keberkatan. Nah, kalau keberkatan, engkau bisa menikmati berkat, engkau bisa jadi berkat, dan engkau ngerti kehendak Tuhan. Ini loh kita belajar, jangan jadi bodoh, tapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Saya tanya, kehendak Tuhan ngelawan gembala nggak? Ayo jawab, harus dijawab nih. Kalau nggak, makanya kalau ada pendeta tamu khotbah begini, gembala tuh paling senang tuh dibela. Bukan saya yang bela, firman loh, ini firman loh. Iya. Jadi dengan kita belajar, kita itu bukan tambah bodoh, tapi tambah mengerti kehendak Tuhan. Pas ada penderitaan, kita akan dapat berkata begini, minimum ini. Tidak pernah ini terjadi kalau Tuhan gak izinkan. Jangankan sakit gigi, copot lagi, sehelai rambut tidak akan kuat. Kita akan kutip firman Tuhan. Pencobaan yang aku alami tidak melebihi kekuatan, karena di dalam kita ada roh yang lebih mantap. Kan belajar seperti itu kan. Wah, siapa yang rugi, siapa yang untung? Ya kita juga. Kita juga yang untung. Saudara, saya harus kasih tahu gini, penderitaan telah disebut sebagai school of practice from Jesus Christ. Untuk siapa? Para murid-murid. Agar mereka menjadi kebanggaan Tuhan. Sebut saja Ayub masuk dalam school of practice from God. Dan dia lulus dengan predikat
cum laude. Yusuf kuma cum laude. Sebab kalimat Ayubnya begini, seandainya dia menguji aku, dia tahu aku ini, sehingga nanti aku muncul seperti emas. Tapi kalau Yusuf beda. Tatkala abang-abangnya berkata begini, ini giliran kita kena batunya. Lalu mereka saling lempar, lu sih dulu. Gua bilang jangan, lu bilang bantai saja, lu sih. Hanya kita terima kena batunya, papa mati, habis kita dihukum, dia pengusaha. Yusuf dengar, dan inilah kalimat orang yang lulus dengan predikat cum laude. Dia berkata, akukah Allah yang menghukum? Dengar, demi untuk memelihara bangsa yang besar, itulah kamu. Allah mengutus aku mendahului kamu, sekalipun lewat cara yang tidak terpuji dan terhormat. Padahal kalau saya lihat, kalau saudara yang jadi Yusuf, di depan saudara ini musuh-musuh yang kurang ajar. Gimana kira-kira? Hah? Enggak di penjara, itu udah paling minim di penjara. Apa udah nggak ada ya kan? Jangan-jangan kita jadi lebih sadis dari ISIS lagi, saudara, ya kan? Pengawal, mana celurit? Langsung demi memelihara bangsa yang itu kamu. Saudara, pernah nggak jemaat terpikir begini? Waktu Yusuf jadi Perdana Menteri, saya percaya Potifar dan istrinya belum mati. Betul? Betul? Kira-kira pantas nggak kalau Yusuf hukum Potifar? Yu itu kurang adil. Yu nggak selidiki main masukin gua ke penjara. Sekarang gua masukin lu penjara. Biar impas. Memang tidak diceritakan, tetapi melihat karakter Yusuf yang seperti Kristus. Potifar itu gemetar, tapi Yusuf tidak jamah dia. Karena Yusuf tahu cara Allah mengangkat dia. Justru dia bersyukur karena ada Potifar punya istri ganggu dia. Coba kalau nggak diganggu, nggak penjara Yusuf. Coba kalau nggak penjara, nggak ketemu dua orang itu, juru makan, juru minum. Kalau nggak ketemu, nggak dapat menerjemahkan mimpi. Lalu mimpi Firaun nggak bisa. Tapi kalau kita kan langsung, kok Tuhan bikin begini, kok kan bersetia, kok nggak bikin salah di fitnah, coba. Kita lebih suka mengekspos masalah kita. Kayaknya kalau kita punya masalah, lagunya apa? Semua orang harus tahu. Heran. Lalu kalau semua orang tahu bisa apa? Paling kasihan ya. Masih mending kalau kasihan. Kalau sudah dengar itu kualat sih dia. Mata nggak saudara? Dulu begini. Nah, nggak perlu orang tahu. Karena belum tentu dia nolong. Yang paling penting siapa? Yang bisa tolong kita, dia yang perlu tahu. Itu Tuhan. Tatkala istri saya kena cancer, dia tutup kuping dari para konsultan yang tidak resmi itu. Waduh, datangnya, Ci begini, Bu begini, ini begini, bawa sana, bawa sini. Bingung nggak? Teman-teman yang begitu akhirnya tuh kankernya jadi tidak karu-karuan, kayak dipelihara saja. Ya istri saya bilang, saya pendeta, kami cuma tahu dokter yang diizinkan Tuhan. Lebih daripada itu enggak. Ya sudah, dokternya juga nggak usah second opinion dokter saya, sama juga lah. Saya bilang kalau kena penyakit gini cuma dua, dokter atau bertahan nggak pakai dokter sama sekali, iman. Dua-duanya juga pasti mati. Kadang-kadang kita ini takut mati. Saudaraku, apakah dengan Bapak Ibu takut mati lalu enggak mati? Tolong jawab. Enggak mati kah? Mati juga kok. Apa yang kita takuti? Mati aja enggak rugi. Saya bingung loh orang Kristen. Mati untung aja ditakuti. Gimana kalau rugi? Bingung saya. Bahkan lebih hebat dari
agama lain. Mati aja tanda tanya ke surga. Mantap dia. Nah kita yang udah terang-terangan, terang benderang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berbahagialah mereka yang mati, mati di dalam Tuhan. Karena saya bilang kata kunci cuma satu, kita tidak mau belajar sih. Padahal kalau dihitung-hitung, aduh udah bangkotan jadi murid. Nggak pernah belajar, mari kita mau belajar. Ya, jangan cuma jadi ajang pertemuan pasutri. Yang penting serunya, ramenya. Ini celaka loh kalau kita tidak ngerti ini penderitaan ini, kita nggak tangkap betul, kita nggak paham betul. Kita nanti bisa nyalakan Tuhan dan kita bisa murtad. Kita bisa tinggalkan Tuhan. Masih mendinglah pendeta sekarang kena diabetes ke jantung, tahu-tahu mati. Itu enak benar itu. Nih saya teman ada di Ponorogo. Loh, kok mati? Ya iyalah mati. Maksudnya kata saya punya senior, mendadak amat nggak? Ya masa kasih tahu mau mati? Seumur saya 55 tahun. Saya punya ketua senior masih terlalu muda. Ya saya bilang ya udah paling enak tuh, makanya kalau dapat jantung tuh paling enak. Mana ada murid Tuhan kena serangan jantung. Ngeri lihatnya cara matinya. Dianiaya, diancam-ancam, ngeri. Sekarang mah pendeta sekarang mah enak. Makan enak mati. Itu kan enak. Anda lagi doa mati. Lagi khotbah mati. Lagi tidur itu paling enak. Yang gak enak tuh lagi marah-marah mati sudah. Itu gak enak itu. Itu saya pernah ditanya, Pak kalau begitu ke surga. Surga bukan punya gua. Saya gak punya kedaulatan di sana, itu urusan Tuhan lah. Ya. Yuk jangan terlalu berlebih-lebihan. Orang bisa emosi tahu. Tapi selama dia orang percaya, ada marah-marahnya itu masih wajar. Jadi kalau dia mati itu karena tekanan darah aja. Iya, saudara ada. Saya punya teman, ini pembuluh darah ini pecah semua. Tapi nggak lagi marah-marah. Jadi kalau marah-marah cenderung bisa pecah semua. Makanya saya itu udah banyak kurangi marah-marah. Frekuensi marah-marah itu naik. Takutnya pada pecah walaupun saya nggak ada darah tinggi saudara. Bukan takut mati maksudnya. Iya, nggak lucu kan? Nggak lucu saudara dengar. Pendeta Noldi meninggal. Kenapa? Lagi marah-marah sama anaknya. Aduh, nggak enak bener tuh. Paling orang bilang biasalah kalau pendeta orang Manado. Nggak juga loh, jangan bawa Manado tuh. Kasihan tuh. Gembala saudara juga akan Manado. Enggak begitu. Enggak semua orang Manado. Ya, cuman setelah anak saya peringatkan saya, Pi, tolong kurangi makan RW. Saya ikutin. Nah, tuh papi sekarang tuh beda loh. Beda loh katanya. Iya. Gara-gara nggak makan RW. Nah, iya juga ya. Habis kalau kita makan RW, impartasi, gong. Jadi kalau kita belajar, biar gak bodoh. Tapi bukan jadi pintar. Namun apa? Semakin belajar, semakin mengerti kehendak. Hanya orang yang mengerti kehendak Tuhan yang dapat menerima apapun yang terjadi. Sebab dia akan berkata begini, tidak pernah mungkin ini terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Amin. Mau sakit kek, mau ditipu orang kek. Aduh, saya mah soal tipu menipu itu biasa. Ternyata pendeta saja masih nipu. Datanglah tuh pendeta muda, ngemis-ngemis. Om begini. Tak kasih. Rupanya dia telat telepon saya. Pas telepon, si Anu datang ke kamu nggak? Iya. Terus pasti lu udah kasih duit ya? Wah, habis lu ketipu lu. Ya elah, dia udah 1 jam pergi baru lu telepon. Ya sorry gua kelupaan. Ya udah Tuhan izinkan gua ketipu.
Oh, mau apa? Ya nggak banyak sih, nggak banyak. Cuman 1,5 juta, nggak banyak. Terus mau apa? Kita mau cari dia, terus diapain kalau ketemu? Nah, bingung kan? Ya udah. Kadang-kadang kita cuma mau terima dari Tuhan yang banyak. Tuhan izinkan yang kecil kita keluar, kayaknya udah kebakaran jenggot. Padahal jenggot pun nggak ada, kan bingung saya. Bingung kadang-kadang nih manusia ini. Jenggot gak punya, tapi kebakaran mulu jenggotnya. Tuhan tolonglah orang-orang seperti itu. Yuk kita baca ayat-ayat terakhir ya. Akhirnya kan berakhir juga nih khotbah. Ya. Ayat-ayat terakhir. Kita kembali ke 1 Petrus 2 ayat 19 dan ayat 20. 1 Petrus 2, tadi kan ayat pembuka kan ayat 21. Sekarang ayat 19 dan ayat 20 firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung. Contohnya tuh kayak Yusuf. Contohnya tuh kayak Ayub. Tapi Tuhan sudah luaskan, setan obok-obok tuh Ayub. Yusuf untuk mendapatkan realisasi visi yang dia dapat ternyata harus lewat sumur lah, dijual lah. Ancaman dulu mau dibunuh, difitnah sama istri Potifar, dijolimi sama juru minum dan juru makan. Saudaraku, tapi itu kehendak Allah begitu. Ayat 20-nya, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, atau memang pantas. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah apa? The privilege of suffering. Itu istimewa Bapak Ibu. Nah, itu kasih karunia. Jadi menderita itu jangan dilihat dari sisi apa? Negatif. Mari kita lihat. Oh, Tuhan izinkan, berarti ada nanti lewat ini ada sesuatu yang luar biasa. Amin. Sekarang isi saya tambah ngerti. Oh, lewat peristiwa ini dia bisa jadi saksi di mana-mana. Dia bisa bikin buku. Dan ini maaf nih, kan saya pendeta, bukan bilang pintar. Saya mah kalau baca bukunya istri saya bilang ya biasa. Karena saya pendeta, saya yang tahu persis waktu dia mau mati di Israel. Aduh, saya tahu persis, saudara. Itu napasnya saya sampai berlutut, Tuhan. Ya kalau Tuhan tanya siap nggak siap, ya disiap-siapin. Kalau saya harus jadi duda. Tapi kalau boleh jangan di Israel ambilnya Tuhan. Di Indonesia nanti susah gimana ini peserta. Pusing saya tiara betul di karpet di hotel. Jam 2 subuh. Itu pasti Yerusalem. Saya tahu persis orang mau mati. Kenapa? Sering berhadapan dengan nafas itu kayak tarikan-tarikan terakhir. Jam 3 lewat, ini dia pulih, berubah. Waduh, padahal waktu dia seperti itu, saya udah goyang, Mam, nggak kenapa-napa. Terus saya pegang kaki, dingin. Tapi memang juga itu kan memang musim dingin. Waduh, saya mau gedor ini kamar peserta, saya bilang ini bukan way out. Ini bukan solusi, tambah kacau ini hotelnya nantinya. Ya udahlah, nggak perlu semua orang harus tahu. Yang paling perlu hanya Tuhan yang tahu. Tiarap aku. Terus lagi saya doa, kok dengar ada gerakan gitu. Saya langsung bangun. Belum amin tuh saudaraku. Amin dengan otomatis jadinya. Terus
Waduh, panasnya tinggi sekali. Saya kasih minum. Panadol apa itu, warna apa itu. Waduh. Yang bikin kacau lagi, dia bisa sehat loh. Jam 6 pagi dia sekarang dia mandi. Atau enggak? Dia masuk lagi ke Western Tunnel, ke Bait Allah, ke terowongan. Saya bilang, Mam, nggak usah Mam, kita di luar aja ya. Saya nggak usah masuk. Nggak bisa. Mami nggak tahu kapan hidup sampai kapan. Justru Mami penasaran, makanya ke Israel. Karena bolak-balik ini belum saya datangi. Aduh, saya bilang matang ini deh. Ya udahlah, saya anggap aja imannya itu. Waktu pergi seger, aduh, pas pulang lagi pucat pasi. Karena waktu mau keluar kan nanjak-nanjak terus. Waktu masuk tuh kan turun-turun terus, jauh loh. Terowongan, dan itu di dalam itu ya nggak dingin, panas. Cuman karena musim dingin dipakai kipas angin. Ya udah puas. Pucat ya sudah, nggak mau naik kursi roda. Ya jalan aja pelan-pelan ya. Puji Tuhan, akhirnya dia bisa nganter orang dari Abu Dhabi sampai Indonesia. Karena saya harus lanjut ke Dubai untuk peserta yang hampir ke Dubai. Walaupun saya nggak tenang. Tapi dia bisa tiba. Begitu saya telepon anak saya, cepet ya, kamu jemput Mami langsung bawa ke rumah sakit. Ya, setelah saya dengar di rumah sakit, saya baru bisa tenang di Dubai. Dan ternyata dia udah melayani seperti normal sekarang. Udah bikin mission trip, KKR di mana-mana. Wah, luar biasa saudara. Kalau belum waktunya, karena Tuhan masih mau pakai. Amin. Nggak terpujilah kita kalau menderita, karena memang kita yang bikin sampai kita menderita. Tapi kalau kita baik-baik saja kita menderita, wah itu luar biasa, itu anugerah. Ini ayat terakhir, Yakobus ya. Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Yakobus 1 ayat 2 dan 3 maksudnya. Bukan 1 dan 2. Ayat Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Waduh. Jadi bagaimana biar kita ini menjadi orang Kristen yang tekun? Salah satunya lewat ujian. Ujian itu macam-macam, yang berujung pada apa? Penderitaan. Tapi kalau saudara lulus, mantap. Ya, itu yang paling penting. Menghadapi ujian itu tidak enak. Anak-anak kita kalau dia belajar, dia nggak pernah nervous, dia nggak pernah ragu, dia nggak pernah khawatir untuk ujian. Tapi kalau dia nggak belajar, dia takut. Sama dengan kita. Kalau kita sering belajar, kita makin paham kehendak Tuhan. Kita tidak akan menjadi lebay. Kita tidak pernah akan menjadi risau. Tapi kita akan menjadi pribadi yang tetap tegar, kokoh berdiri bagaikan batu karang, seperti rumah yang didirikan di atas batu. Mau banjir datang, mau badai datang, mau hujan datang, artinya diserbu dari berbagai cara, situasi, atas bawah samping, dia tetap kokoh. Karena batu menggambarkan Kristus. Di atas batu, di atas Kristus, kita menjadi pribadi yang mantap. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita nyanyi lagu Di Setiap Musim Hidupku. Bersama Kau ada, bersamamu Bapa. Refnya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Katakan dengan lembut, Engkau ada bersamaku di setiap musim. Tak pernah ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamaku. Yes, Lord. tak pernah Rasakan kasih-Mu bersamamu, Bapa. Ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat pujian ini mari kita paham bahwa sesungguhnya kita itu tidak sendiri. Di setiap musim, artinya di setiap situasi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namanya saja Immanuel. Ibrani 13 berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan, membiarkan engkau. Oleh karena mari kita paham agar kita tidak larut dengan perasaan kita, seolah-olah Tuhan gak ada bersama kita, seolah-olah Tuhan biarkan kita. Tapi mari kita paham, adapun engkau alami penderitaan, itu Tuhan beri kesempatan kita dalam sebuah keistimewaan. Sebab tidak semua mendapat kelayakan. Oleh karenanya jika itu dari Tuhan, mari kita bangga. Sebab di balik penderitaan pasti ada Tuhan mau kerjakan, pasti ada Tuhan sediakan sesuatu yang luar biasa, sehingga kita boleh lebih lagi di dalam memberikan kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku bersama dengan Dia. Kita sekalian sanggup untuk melewati semuanya. perkenanan
begitu yakin dan percaya. Tidak ada firman kebenaran itu kebetulan. Tetapi di setiap pemberitaan itu Tuhan punya maksud, Tuhan punya arah yang jelas dan tepat. Karena firman Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia bagi umatnya. Kami bersyukur kalau kami ada benar-benar di dalam rencana-Mu. Jika ada yang sedang bertanya-tanya tentang esensi penderitaan, malam ini Tuhan sudah memberi jawaban yang jelas baginya. Jika di kemudian daripada kami berjumpa dengan penderitaan itu sendiri, kami tidak akan kaget lagi. Sebab Tuhan sudah membekali kami terlebih dahulu dengan sebuah pemahaman. Dan ini menjadi pencerahan. Oleh karenanya tidak sia-sia kami hadir. Mungkin kami enak libur lalu kami tinggalkan pulang lebih awal. Namun sekali lagi kami tidak pernah menyesal untuk kami hadir dalam ibadah pasutri. Karena Tuhan telah memberikan pesan yang jelas bagi kami. Oleh karenanya teguhkan umat-Mu, kuatkan umat-Mu, mampukan untuk lebih lagi mencernanya, sehingga kami boleh masuk di dalam pemahaman yang tepat dan benar akan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan meteraikan firman kebenaran, sehingga ini boleh menjadi berkat yang permanen, serta Roh Kudus yang boleh terus mengolahnya. Kami dibawa masuk dalam penelaan. Kami bisa boleh meyakini dan kami dimampukan melaksanakannya. Berkati umat-Mu dengan berkat surgawi yang juga tidak mengurangi berkat-berkat harta kekayaan, juga melingkupi, mewarnai hidup umat-Mu. Terima kasih semua yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan berkati. Terima kasih, pakai terus daripada ibadah pasutri ini, sehingga boleh saling memberi penguatan-penguatan bagi pasangan-pasangan suami istri. Karena mereka Tuhan bekali lewat pemahaman-pemahaman lewat ibadah yang khusus ini. Pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan ambil bagian dalam mimbar kudus, memberitakan firman. Biar semua pemberitaan itu mereka jalankan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Mereka mempersiapkan serta mengadakan komunikasi dengan Roh Kudus lewat doa-doa pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba serahkan sekaliannya kepada Tuhan Yesus, Bapa kami yang teramat sangat baik. Inilah doa yang olehnya kami naikkan dan peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau yang diberkati bersama kita katakan amin.